Masih bersama kami sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini dan juga masih berbincang mengenai merapel kuasa 11 bahan pokok. Kira-kira menurut Anda sahabat MQ, apakah Anda menyambut keputusan dari presentasi pemerintah yang kuasai 11 bahan pokok ini? Bagaimana keputusan Anda begitu ataupun juga menyambutnya begitu ya sahabat MQ? Kemudian juga seperti apa pantauan ketersediaan bahan pokok di sekitar Anda, sahabat MQ? Boleh juga disampaikan pagi hari ini pendapat ataupun juga pandangan Anda di 0811-224-1027. Kita telah terhubung bersama dengan narasumber Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi atau PATAKA, ada Mas Ali Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar baik Mas Ali Usman pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa mengudara bersama kami di pagi hari ini. Dan di studio ada sahabat Muhammad Huda dan juga sahabat Mufidah. Kita berbincang mengenai pemerintah ini, sahabat MQ dan juga Mas Ali Usman begitu ya, yang kabarnya ingin menguasai 11 bahan pokok. Kira-kira mulai dari apa saja yang perlu disoroti begitu, Mas Ali Usman, dari Belait ini? Baik, jadi seperti yang kami sampaikan beberapa waktu lalu di berbagai media gitu ya, terbitnya Perpres 125 tahun 2022 itu memang tidak lepas dari menjaga ketahanan pangan kita begitu ya sahabat. Nah, karena memang sejak 2020 kemudian sekarang begitu ya, di tahun 2022 ini memang global sedang tidak baik-baik saja. Artinya dunia sudah mengantisipasi, begitupun dengan Indonesia. Nah, terkait dengan Belait pasal beberapa peraturan begitu ya 125 ini, pemerintah menyiapkan skema terkait dengan cadangan pangan pemerintah. Memang ada 11 bahan pokok penting yang akan nantinya itu dikelola oleh Perum Bulog, kemudian badan usaha milik negara yang lainnya. Nah, terkait dengan 11 bahan pokok ini, memang sebelumnya di Perpres Perpres 66 tahun 2021 itu tentang Badan Pangan Nasional, memang secara khusus membentuk terkait dengan peran fungsi dan pelimpahan kewenangan daripada Badan Pangan Nasional itu, baik itu dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian. Nah, di dalam Belait itu memang ada dua penambahan begitu ya, ada minyak goreng dan ikan di dalam Perpres yang terbaru ini terkait dengan cadangan pangan pemerintah. Nah, untuk cadangan pangan pemerintah itu memiliki beberapa tujuan begitu ya. Yang pertama terkait dengan memperkuat dasarnya gitu, memperkuat stok pangan logistik di bidang cadangan pangan pemerintah itu. Kemudian ketimpangan antara pendapatan petani, kemudian di tengah katakanlah gabah gitu, ada penggilingan padi, kemudian pedagang. Nah, intinya menjaga disparitas, karena memang di beberapa hari besar keagamaan nasional begitu ya sahabat, pemerintah selalu kewalahan ketika tidak ada cadangan pangan pemerintah 11 bahan pokok penting itu. Kita tahu beberapa belakangan ini minyak goreng begitu ribut begitu ya, karena memang pemerintah tidak punya cadangan karena pasar minyak goreng gitu ya dilimpahkan 100% kepada pasar bebas. Ketika gejolak harga dunia sudah berkeciamuk, perang Rusia dan Ukraina begitu ya, dan itu berdampak sekali terhadap minyak nabati, terutama minyak bunga matahari, kemudian minyak kelapa sawit, dan kita sebagai produsen terbesar di dunia, tetapi harganya terjun bebas begitu. Artinya kita mendorong pemerintah itu harus memiliki stok. Tujuan yang pertama adalah bagaimana pemerintah menjaga di pasal 11 di Perpres cadangan pangan pemerintah itu, di pasal 11 menjaga stabilitas pasokan dan harga baik itu di tingkat produsen maupun konsumen. Nah, artinya pemerintah ke depan memang harus melakukan operasi pasar begitu ya,
yang terutama mengada penyerapan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kita tekankan harus di dalam negeri supaya petani kita merasa terlindungi gitu ya oleh pemerintah. Kemudian dengan penyerapan itu pemerintah memang harus menggunakan harga acuan pemerintah. Bagaimana berapa sih harga yang layak bagi petani dan harga yang layak bagi konsumen begitu ya. Sehingga memang stabilitas baik itu di hulu maupun hilir itu memang harus kita ciptakan. Kemudian tujuan di pasal 11 ini, tujuan kedua terkait dengan mengatasi masalah krisis pangan begitu ya. Krisis masalah pasokan, kemudian masalah bansos. Nah, jadi yang paling penting sahabat Mas Huda kemudian Mbak Mufidah begitu ya. Bagaimana penyaluran cadangan pangan pemerintah itu jauh lebih penting ketika pengadaan stok itu tersendiri. Kasus sejak tahun 2019 hingga sekarang ketika Bulog dipaksa menyerap beras begitu ya, dipaksa menyerap gabah di tingkat penggilingan maupun di petani. Tetapi itu hanya menjadi stok statis, artinya stoknya itu tidak bersifat dinamis. Nah, itu kemudian dikritik di berbagai pihak begitu ya, karena perusahaan badan usaha milik negara baik itu Bulog maupun BUMN yang lainnya begitu ya, dipaksa menyerap, dipaksa menyimpan begitu ya, kemudian menggunakan dana komersial. Nah, apa yang terjadi? Stok pangan pemerintah itu akhirnya turun mutu karena tidak ada penyerapan. Padahal dulu kita tahu ada bansos itu Rastra Raskin dan kita sangat menikmati itu begitu ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan itu. Nah, tetapi itu dihapus, menggunakan bansos dengan skema yang baru begitu ya, melalui Kemensos, BPNT gitu ya. Nah, akhirnya digunakanlah melalui pasar bebas sehingga stok 1,2 juta ton itu masih tidak jelas arah fungsi. Padahal kan masih banyak penyaluran yang harus dilakukan oleh pemerintah baik untuk misalkan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu begitu ya. Betul. Yang untuk mengurangi angka stunting maupun diekspor untuk kebutuhan pasar ekspor ataupun misalkan di Palestina membutuhkan pangan pemerintah itu kan sebenarnya bisa dilakukan untuk bantuan pemerintah begitu, internasional. Iya, kalaupun memang ini diterapkan begitu ya terkait dengan BLI 11 bahan pokok yang akan dikendalikan oleh pemerintah, efek samping apa saja barangkali Mas Ali yang mungkin juga akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat ketika memang 11 bahan pokok yang ini juga secara bertahap kabarnya untuk dilakukan pengendalian? Betul. Jadi efek samping atau efek berantai ketika pemerintah melakukan cadangan pangan pemerintah ini, yang pertama di tahap pertama ini kan menjaga pajale, padi, jagung dan kedelai untuk CPP begitu ya. Nah, ketika beras saat ini surplus kemudian diterima surplusnya oleh pemerintah sebagai cadangan pangan pemerintah, kemudian data. Nah, kemudian jagung begitu dengan jagung. Tetapi ada beberapa tantangan, Mbak, untuk jagung ini karena memang datanya saat ini masih bermasalah. Jadi Kementerian Pertanian itu masih dikritik sana-sini karena tidak mengeluarkan data yang valid sehingga bertentangan dengan angka kebutuhan jagung itu sendiri. Hampir 90% kebutuhan jagung itu untuk industri pakan ternak. Nah, artinya dari sisi industri mengatakan bahwa mereka menggunakan data USDA, Lembaga Pertanian Amerika, produksi jagung di dalam negeri katakanlah 11 juta ton, kemudian pemerintah masih berkekeh mengatakan bahwa produksi jagung kita, pipilan kering, katakanlah mencapai 23 juta ton. Jadi kalau memang 11 juta ton berarti kan ada surplus sekitar 5 juta ton ke atas begitu ya. Betul. Tetapi harga jagung belakangan naik turun, bahkan demo di sana sini begitu ya, dari peternak gitu. Kemudian kedelai, ini yang tidak kalah menarik begitu ya. Isu hot yang saat ini adalah petani pengrajin tahu tempe ini bakal mogok gitu. Mereka selalu mengeluhkan terkait dengan harga. Karena memang dari sisi produksi di dalam negeri kan memang tidak
meningkat tajam begitu ya. Berbeda di zaman dulu di era Pak Harto gitu, kita swasembada swasembada kedelai, kemudian masuk ketika Indonesia masuk ke pasar bebas begitu ya Mas ya. Nah, akhirnya produksi kedelai kita merosot. Nah, kemudian posisi saat ini kenapa harga kedelai itu selalu meningkat begitu ya? Karena pemerintah secara tidak langsung tidak punya stok gitu. Dan kita harus dorong bagaimana pengadaan di luar negeri itu harus kita dorong. Katakanlah apakah menggunakan kedelai GMO apa dan lain sebagainya. Tetapi dalam kapasitas ini yang harus kita autokritik, yang harus kita kendalikan begitu ya. Jangan sampai cadangan pangan pemerintah itu mengganggu pasar swasta begitu. Karena beberapa yang kami pelajari di Inggris dulu itu pemerintah di sana di era Napoleon begitu ya. Mereka menggunakan undang-undang jagung. Nah, ketika undang-undang jagung tersebut ternyata itu sangat mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi nasional begitu. Artinya pemerintah jangan terlalu dalam mengintervensi pasar, karena hukum pasar itu akan bergerak sesuai supply and demand seperti beberapa para tokoh begitu ya, para ekonom dunia seperti Rene Adam Smith dan lain sebagainya, seperti David Ricardo. Nah, artinya pemerintah boleh sah-sah aja melakukan intervensi cadangan pangan pemerintah, tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas atau mendistorsi mekanisme pasar yang saat ini sudah berlaku begitu Mas. Iya, baik, artinya memang dari pihak pemerintah sendiri nampaknya memang masih terkendala begitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi, mulai dari datanya begitu ya, kemudian juga mulai dari pengendaliannya juga, ini yang memang betul-betul disoroti begitu. Kemudian kira-kira kalau misalkan potensi pengendalian ini sendiri, apakah ada potensi yang bakal dikendalikan oleh segelintir orang begitu Mas? Kalau melihatnya yang dari saat ini itu sendiri, bagaimana Mas? Baik, jadi memang ada beberapa komoditi yang saat ini sangat dikendalikan oleh pasar bebas begitu. Katakanlah begitu ya, kita mengatakan secara objektif begitu ya, ada daging ayam gitu ya. Ya, jadi daging ayam itu memang hampir katakanlah 80% itu masih dikuasai swasta begitu ya. Artinya swasta ini kita harus direkonstruksi kembali, harus diidentifikasi apakah swasta ini perusahaan asing atau perusahaan lokal. Nah, kita harus melihat beberapa sejak tahun 2015, tahun 2017 peningkatan investasi di bidang perunggasan itu sangat signifikan begitu Mas ya. Artinya pemerintah sah-sah aja boleh menyerap investasi seluas-luasnya untuk mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan juga harus dikawal bagaimana stok itu memang harus intervensi. Tetapi pengelolaan cadangan pangan pemerintah itu memang tidak semuanya dikelola oleh pemerintah, tetapi beberapa persen, misalkan katakanlah untuk misi stabilisasi pasokan dan harga, paling tidak katakanlah 10-20%. Nah, ketika produksi ayam kita misalkan katakanlah 4 juta ton, kita kira mengambil 10% itu kan bisa dikatakan untuk mencapai stabilisasi pasokan dan harga. Kemudian di beras, nah beras saat ini posisinya juga sama. Industri besar sekarang sudah menguasai bisnis beras nih. Mereka mempunyai penggilingan padi yang sangat modern begitu. Padahal di data yang kami punya begitu, hampir 94% penggilingan padi kita masih bersifat tradisional. Artinya ketika pemerintah tidak mampu bersaing dengan pelaku industri yang sangat besar ini menjadi ancaman untuk eksistensi petani begitu ya, mengancam eksistensi Bulog sebagai entitas publik, entitas lembaga negara yang mengurusi bidang pertanian pangan begitu ya, yang misinya adalah memang sangat banyak begitu. Nah, ketika ketika market itu 100% diberikan begitu Mas ya. Nah, memang hampir 11 komoditi pangan pokok penting ini, pemerintah harus ditetapkan berapa cadangan pemerintah yang harus miliki. Dan itu harus berdasarkan scientific atau berbasiskan data. Karena kalau misalkan pemerintah terlalu gemuk
terlalu gemuk, katakanlah 50% itu kan sangat mendistorsi pasar. Iya, benar. Pasar akan mereaksi dengan sangat keras, terutama di bulan hari besar keagamaan begitu. Bentar lagi kan ada Nataru, kemarin juga ada Idul Fitri, Idul Adha begitu ya. Dan itu sangat riskan terjadi kenaikan harga. Ketika pemerintah memiliki stok 11 bahan pokok penting, katakanlah 10% untuk masing-masing komoditas, dan harus jelas pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya begitu. Jangan sampai ini terulang kembali terkait beras begitu, Mas. Iya. Baik. Terakhir barangkali Mas Ali Usman, karena disampaikan juga langsung begitu oleh Badan Pangan Nasional yang sempat menyampaikan ketika terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah ini diteken, sebetulnya pemerintah Indonesia juga masih bisa untuk impor bahan pangan dari negara lain meski telah berkomitmen untuk mengelola dan menguasai 11 bahan pokok tersebut. Untuk kemudian pengelolaannya sendiri, apa kira-kira Mas yang perlu dihadirkan oleh pemerintah dan juga mungkin sinergi dari berbagai pemain begitu, karena memang saat ini tentu banyak juga begitu ya pemain-pemain yang bergulir di bahan pokok ini, Mas Ali. Betul. Jadi yang harus kita antisipasi karena Perpres ini masih multitafsir gitu, sebagian gitu pasal gitu terkait dengan pengambil keputusan. Kemarin saya juga sampaikan di pasal 4 di ayat 2 begitu ya, bahwa jangan sampai pengambil keputusan itu melalui rakortas. Tetapi Badan Pangan Nasional itu sebagai decision maker mengambil keputusan tunggal begitu ya, tapi mendengarkan beberapa pertimbangan dari kementerian terkait, misalkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian begitu ya, kemudian data-data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, artinya selama ini kan rakortas itu deadlock gitu ya, mengalami jalan buntu karena mengalami tarik menarik kewenangan nih, baik itu Kemenko, Kemendak, Kementan. Mereka mengatakan surplus, tapi sisi lain Kemendak surplusnya di mana? Kenapa harga saat ini masih tinggi begitu? Nah, itu menjadi PR besar. Kemudian terkait impor, begitupun dengan pengambil keputusan impor. Jangan sampai merugikan petani. Pemerintah dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah itu ketika melakukan impor begitu ya, tetapi juga harus dipertimbangkan ketika produksi kita meningkat begitu ya. Katakanlah produksi beras meningkat itu kan di bulan Maret ya. Itu mencapai sekitar 5,3 juta ton. Nah, ketika di musim panen itu jangan sampai pemerintah melakukan impor begitu. Karena memang selama ini ketahanan beras kita memang surplus. Kemudian bagaimana caranya melakukan koordinasi dengan pihak terkait ini jauh lebih penting untuk melakukan konsolidasi, melakukan koordinasi dengan asosiasi, kemudian pemain besar begitu ya, kemudian pelaku usaha yang lainnya. Nah, artinya dalam hal ini pemerintah melakukan koordinasi untuk untuk melihat data berapa sih kalian punya stok yang ada, dan bagaimana ketika stok ini kita lepas ketika harga berulah misalkan di hari raya besar keagamaan gitu. Nah, itulah yang diambil nanti sama pemerintah. Misalkan daging ayam nih atau jagung gitu ya yang tahap utama gitu. Produksi jagung kita katakanlah saya melihatnya tengah-tengah antara data USDA dengan datanya Kementan. Katakanlah 15 juta ton deh gitu. Nah, ketika 15 juta ton produksi jagung di dalam negeri, 11 juta ton untuk kebutuhan industri pakan ternak gitu ya. Kemudian 8 juta ton untuk kebutuhan industri pakan ternak, kemudian 3 juta ton untuk untuk peternak mandiri. Kemudian kita surplus ada sekitar 3 sampai 4 juta ton. Nah, kemudian 3 juta ton kita harus ambil dong oleh pemerintah untuk upaya stabilisasi pasokan maupun untuk kepentingan ekspor. Nah, kemudian bagaimana sih menjaga stabilitas harga ini atau pelaku usaha yang lainnya? Ini jauh lebih penting bagaimana Perpres ini pada intinya adalah menjaga disparitas ataupun menjaga ketimpangan harga. Selama ini yang menikmati harga itu siapa sih begitu kan? Apakah industri besar, apakah pelaku besar, ataukah petani kecil atau peternak kecil yang selama ini
mereka kapasitasnya itu sangat sedikit begitu, Mbak Mufidah dan Mas Huda. Nah, artinya kita harus mendorong peran pemerintah begitu ya, supaya menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan ekonomi petani peternak ataupun nelayan ataupun petambak kecil begitu ya. Karena ketika mikroekonomi itu semakin besar pemainnya, itu sangat besar untuk untuk menutup kesenjangan ekonomi di masyarakat pedesaan terutama begitu, Mbak. Baik, Masya Allah. Terima kasih ini Mas Ali Usman untuk informasinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah manfaat dan juga menambah informasi dan wawasan juga untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Ali Usman. Selamat melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.